Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia di sana. Ketemu lagi dengan saya, Rizal. Saat ini saya akan membahas mengenai 3 poin, fungsi shortcut, basic rumus, dan cara kerja rumus dan case-nya, teman-teman. Ini yang saya ingin berbagi ke teman-teman mengenai pengalaman saya dalam menggunakan eh, fungsi Excel ya, teman-teman. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk kali ini saya tidak akan membahas 13 fungsi kontrol yang sebenarnya harus kalian tahu di dalam dunia kerja. Untuk yang akan saya bahas, untuk satu kontrol yang posisinya yang akan kita bahas, ini yang paling tepat adalah saya akan menggunakan kontrol E. Kalau teman-teman tahu, ini adalah atau flash fill adalah mengikuti pola ya. Ini nanti cocok untuk cleaning data ya, supaya dengan cepat kita bisa membersihkan data supaya datanya gampang diolah, teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang akan saya bahas ini adalah rumus sum, teman-teman, atau menjumlahkan suatu data ya, teman-teman. Dan kapan kita harus tahu kondisi di mana kita harus gunakan sum, kemudian menggunakan sum if, kemudian menggunakan sum if dengan menggunakan tambah s. Nah, yang pertama ini sum if di sini apa eh, memiliki satu syarat, kemudian ini adalah lebih dari satu syarat. Nah, kalau cuma menjumlahkan biasa, pasti teman-teman tahu ya menggunakan sum aja. Kemudian kalau posisinya menggunakan syarat, kita bisa menggunakan sum if. Kemudian kalau syaratnya banyak, kita menggunakan sum if. Nah, kalau datanya sudah ribuan baris dan bisa diringkas dengan cepat, ini juga saya akan menjelaskan penggunaan pivot table, teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas perbandingan keempatnya supaya kita tahu kapan harus pakai rumus dan kapan lebih praktis menggunakan pivot table. Oke, kita akan mulai saja, teman-teman. Oke, baik, kita sudah masuk ke dalam tampilan Excel-nya. Dan kita akan bahas dari perbandingan keempatnya, kapan kita harus menggunakan rumus, dan kapan kita harus menggunakan pivot table untuk eh, praktis ya, lebih praktis ya, teman-teman. Baik, yang pertama untuk rumus sum sendiri, teman-teman juga sudah pasti tahu ya, familiar. Jadi untuk sum sendiri di sini adalah rumus yang digunakan untuk kondisi menjumlahkan data. Cara kerjanya ini kita blok, cara ketik sum, kemudian datanya kita ingin blok yang ingin kita cari jumlahnya. Kemudian untuk kedua, sum if, ini penjelasannya adalah menjumlahkan angka berdasarkan kriteria tertentu ya. Jadi ya dengan cara kita cek syaratnya dulu yang harus kita tahu atau kita cari, kemudian kemudian baru kita jumlahkan. Cara kerjanya nanti kita praktekkan, kemudian sum if dengan tambahan S di belakang, ya artinya menjumlahkan angka lebih dari satu syarat ya, atau kriteria ganda. Cara kerjanya juga kita akan bahas nanti di case soal yang saya buat dan cara kerjanya, teman-teman. Kemudian juga kapan lebih praktis kita menggunakan pivot table. Jadi pivot table di sini adalah fitur dari Excel untuk mengelompokkan data, menganalisa, membuat laporan dengan cepat dari data yang sudah ada.
Jadi dari tiga rumus bisa dengan mudah membuat report dengan pivot table. Ini cara kerjanya nanti kita akan bahas teman-teman. Kita langsung saja teman-teman untuk case dan cara kerjanya dari masing-masing eh, pembahasan dari empat poin yang kita akan bahas hari ini teman-teman. Yang saya hapus dulu. Hmm. Oke, ini saya punya data. Ini ada nama customer, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, tanggal bergabung sebagai customer, kemudian transaksi pengambilan, kemudian ini bulan, teman-teman ya. Di sini ada nilai rupiahnya, ada bulan transaksinya ya, teman-teman. Nah, instruksinya yang akan kita selesaikan malam ini atau kita pecahkan adalah yang pertama menjumlahkan seluruh transaksi. Pertama, kemudian yang kedua jumlah transaksi untuk kota Jakarta. Berarti dari semuanya kita jumlahkan, kemudian kita mencari syarat untuk transaksi untuk di kota Jakartanya saja, teman-teman. Yang ketiga, case-nya adalah jumlah transaksi untuk Jakarta di bulan April. Jadi ada dua syarat ya teman-teman untuk transaksi di Jakarta, kemudian untuk bulannya teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman. Eh, jadi teman-teman juga sudah familiar apabila instruksinya di sini menggunakan penjumlahan, ini teman-teman bisa dengan menggunakan rumus sum ya. Jadi rumus sum sendiri ini kita akan lakukan sebenarnya kita tulis dulu ya. Oke, jadi di sini untuk rumus sum sendiri kita bisa menggunakan dengan cara ketik yang pertama dengan ketik sum sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok kolom dan barisnya dari E9 sampai dengan E50, kemudian kita tutup kurung teman-teman. Ini cara pertama, kita sudah dapatkan angkanya teman-teman 172 juta untuk semua transaksi ya dari data yang kita peroleh teman-teman. Oke, atau teman-teman juga bisa menggunakan jika memang teman-teman malas mengetik ya, teman-teman juga bisa menggunakan uh, pada toolbar di atas teman-teman dengan cara ketik home teman-teman. Kemudian ada tombol auto sum di sini ya teman-teman. Saya kan bisa klik di auto sum teman-teman. Jadi kita taruh kursornya di kolom E60. Kita klik di sini, dia akan ngeblok semua. Cara kedua dan cara yang ketiga, tanpa kita harus klik, kita menggunakan eh, shortcut akses cepat ya teman-teman dengan menekan tombol di keypad di keyboard ALT sama dengan teman-teman. Ini langsung enter. Jadi saya biasanya menggunakan langsung pada shortcut ALT sama dengan teman-teman. Jadi dia sudah otomatis langsung ngeblok, kemudian kita tinggal enter. Oke, kita sudah dapatkan untuk eh, jawaban pertama dari jumlah seluruh transaksi dari data customer yang ada, teman-teman. Nih, kita sudah menyelesaikan tahap pertama, teman-teman. Oke, untuk tahap kedua, ini kita diinstruksikan mencari jumlah transaksi untuk kota Jakarta saja, teman-teman. Baik,
Di sini teman-teman juga bisa melakukan pengetikan rumus. Ini juga saya sudah buatkan ya sama dengan ya, jadi yang pertama ini sama dengan sum if. Yang pertama kita melakukan blok data dari kolom B dari kotanya. Kemudian yang kedua kita cari dari Jakarta syaratnya. Kemudian kita cari di kolom E yaitu transaksi ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Oke, jadi harusnya bisa saya ulangi lagi teman-teman. Sama dengan yang kita cari adalah pertama kotanya, kemudian kita cari adalah kriterianya adalah Jakarta. Kemudian karena posisinya ini kegabung dengan koma, jadi kita harus menampilkan eh, wildcard atau di sini tanda kali ya teman-teman. Kali kemudian tutup kurung. Ini gunanya adalah jika teksnya sebelum atau sesudahnya ada teks di luar Jakarta, ini tetap kebacanya Jakarta ya teman-teman. Ini koma yang kita cari adalah transaksi dari Jakarta teman-teman. Jakarta ya. Oke. Kemudian tutup kurung teman-teman. Enter. Hasilnya. Jawaban kedua adalah 64.668.000 teman-teman. Gimana cara mengujinya teman-teman? Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan filter atau source data. Tetapi kali ini saya akan membahas agar lebih dinamis kita menggunakan rumus ya teman-teman. Nah, cara pembuktiannya ini kita bisa cari di sini dengan Jakarta teman-teman. Jakarta ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kalau kita totalkan dari semua Jakarta, ini 64.668 ya, sama ya teman-teman. Untuk totalnya, kita menggunakannya, ini ya, 64. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di sini ya, sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang soal terakhir, ini adalah dengan dua syarat teman-teman, yaitu jumlah transaksi di kota Jakarta di bulan April saja teman-teman. Nah ini kita juga masukkan rumusnya sama dengan cara ketik sum if. Kemudian yang pertama kita cari adalah di kolom E transaksinya, kemudian di kotanya yang kita cari Jakarta, kemudian bulannya yang kita cari adalah di bulan April. Dan ini hasilnya teman-teman. 1.334.000. Nah, posisinya jika memang kondisinya teman-teman eh, ingin merapikan karena posisinya ini kegabung di data kotanya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan membersihkan data ya atau cleaning data nih kotanya ya. Ini yang saya sebutkan tadi dari kontrol 13 tadi yang saya jelaskan di awal yang teman-teman harus wajib tahu. Nah, inilah fungsi dari kontrol E ya, teman-teman. Jadi, ini kita kalau ada data kayak gini, kita jangan mengetik satu-satu, tapi jangan cukup ketik awalnya saja Surabaya. Inilah cara fungsi kerja kontrol E atau flash fill, teman-teman.
Ini teman-teman taruh kursornya di mana aja, kemudian Ctrl E teman-teman. Nah, ini langsung otomatis. Ya, teman-teman ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah, ini adalah nanti yang kita bahas adalah untuk data pivot table teman-teman. Jadi teman-teman di sini mudah-mudahan sudah paham ya dan simak dari penjelasan saya untuk dari tiga penggunaan kapan kita harus menggunakan sum, kapan kita menggunakan sum if, yang ketiga kapan kita menggunakan sum if dengan eh, syarat ganda ya atau kriteria ganda. Baik, nah dari ketiga ini saya akan menjelaskan tentang pivot table teman-teman. Nah, jadi eh, biar teman-teman tahu kapan kita menggunakan sum, kapan menggunakan sum if, dan kapan kita menggunakan sum ifs dengan syarat tertentu ya. Baik, kita mulai saja teman-teman. Jadi pivot table sendiri di sini adalah fitur dari Excel untuk membuat report ya ini. Ini kita blok dulu teman-teman. Kemudian kita insert, kemudian kita pivot table. Kemudian kalau dengan eh, di sheet yang sama, kita pilih exciting worksheet, kemudian oke. Lalu teman-teman kita masukkan dulu sini ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman biar gampang. Oke. Nah, ini akan muncul eh, pivot table. Nah, kita tinggal pilih saja teman-teman drag-dragnya ya teman-teman. Contoh, kita akan mentotalkan semua untuk semua transaksi. Misalkan contoh ini ada kotanya yang akan kita cari teman-teman. Kemudian bulan teman-teman. Ini kita bisa ke sini kan. Oke. Kemudian transaksinya teman-teman. Oke. Sudah jadi kita akan lihat. Oke. Saya hapus ya teman-teman. Nah, tampilannya lebih enak dilihat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dengan menggunakan rumus sum, ini dengan kita masuk ke pivot table, ini jumlahnya pun akan sama ya teman-teman. Nih, 172 saya kecilkan dulu. Jadi dengan menggunakan rumus sum dengan satu pivot table ini juga kita langsung bisa menjawab semua pertanyaan dengan satu fungsi yang namanya pivot table. Saya ulang lagi aja teman-teman karena tadi agak ke samping jadi kurang kelihatan agar posisinya di bawahnya biar teman-teman enak melihat. Ini kita masuk. Kemudian kita pilih di sheet yang sama ya 16 worksheet. Kemudian kita cari eh, kolomnya di mana yang mau kita pivot table-nya mungkin di sini aja ya teman-teman. Oke, kita oke. Tinggal kita pilih saja teman-teman kita drag atau kita checklist di sininya. Pertama kita akan pilih kotanya untuk di row-nya, kemudian bulannya kita masukkan di kolom, kemudian untuk transaksinya kita masukkan di value, ini di sini account, ini kita ganti menjadi sum ya. Karena yang pembahasan kali ini kita menggunakan sum. Oke, sorry, ini kok kota lagi. Kotanya, kemudian transaksinya teman. Nah, ini sudah teman-teman ya.
Eh, kita coba cocokkan teman-teman. Oke, yang pertama untuk instruksi pertama kita diinstruksikan untuk menjawab dari pertanyaan pertama, jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan SAM, kita langsung dapat angkanya 172.446.200 rupiah. Dengan menggunakan pivot table, ini langsung dapatnya eh, menganalisa data seperti report ya teman-teman, ini sama ya teman-teman, tidak ada selisih. Makanya berarti kita sudah benar, rumusnya juga sudah jalan. Kemudian untuk instruksi kedua yang sudah kita jalankan dengan menggunakan rumus sum if, kita cari jumlah transaksi untuk kota Jakarta. Kota Jakartanya di sini kita cari teman-teman, Jakarta ini ada di sini. Kita totalin ya di Jakarta nih teman-teman. Tapi bulannya kemudian hasilnya teman-teman bisa lihat 64.668.000. Ini sama teman-teman. Ya, ini saya hapus dulu ya teman-teman kelihatan. Oke, sama ya teman-teman. Nah, kemudian sum if ketiga dengan dua syarat, kita diinstruksikan atau mencari jumlah transaksi untuk Jakarta di bulan April dengan menggunakan rumus ini kita mendapatkan hasilnya 1.334.000. Dengan pivot table kita cari juga di sini di Jakarta. Ya saya hapus dulu biar kelihatan tuh. Kita cari di bulan April ya teman-teman. Di sini bulan April, transaksi Jakarta di bulan April. Kita lihat April, April, April. Sini teman-teman. Jakarta. Ya teman-teman, Jakarta. 134.334. Hasilnya cocok semua ya teman-teman. Jadi teman-teman eh, tahu kapan harus menggunakan sum, kapan harus menggunakan sum if, kapan harus menggunakan sum ifs dengan menggunakan tambahan s dengan kondisi syarat lebih dari satu. Jadi untuk biasanya saya ini untuk selama saya bekerja ini seringkali saya menggunakan pivot table gitu. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi ya kalau misalkan ada data seperti ini, jadi teman-teman gampang dengan mudah. Misalkan bos suruh cari ada data kayak gini, tolong dong cari jumlah transaksinya berapa, kemudian syaratnya kotanya eh, di Jakarta sudah ada transaksi berapa, kemudian di bulan apa. Ya kalau teman-teman secara eh, enak dipandang, ya teman-teman juga bisa tinggal menggunakan bentuk eh, report seperti pivot table. Nah, mudah-mudahan untuk pembahasan mengenai sum, sum ifs, dan pivot table, ya mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran jika memang ada kondisi di pekerjaan teman-teman, kapan memakai kondisi rumus sum ataupun dengan data yang banyak menggunakan pivot table. Saya sarankan kalau misalkan memang menggunakan data banyak, teman-teman bisa menggunakan pivot table saja, teman-teman. Sekian dari saya. Semoga eh, pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman sebagai langkah awal efisiensi kerja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.